Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Al-Mukarram Al-Habib Muhdar bin Umar Al-Jufri, Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para asatidh, wabil khusus Al-Ustadz Al-Hajj Ahmad Baihaqi, dan seluruh asatidh yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Jajaran DKM Masjid Asy-Syuhada, jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita dalam peringatan Maulid Nabi ini, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat kita. Yang punya problem, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah datangkan kesembuhan. Yang belum nikah dan sudah waktunya nikah, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang punya hutang, mudah-mudahan Allah lunaskan hutangnya. Yang sudah menikah, mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya harmonis, keturunannya soleh solehah, diberikan rezeki yang banyak, halal, lancar, barokah, amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini menggantikan beliau Abuya Syekh Saleh bin Muhammad Basalamah, karena malam ini beliau sedang kurang sehat. Dan sebenarnya saya ada kegiatan di Sitanggal. Beliau paman saya Syekh Muhammad bin Said Basalamah. Tadi saya mengatakan kepada beliau, pokoknya 9:30 saya selesai. Cuman ini jamnya telat 2 menit, lumayan 1/4 jam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Al-Ustadz Ahmad Baihaqi menjelaskan untuk apa kita maulid, dengan dasar apa kita maulid. Sedikit saya ingin menambahkan isi maulid-maulid yang kita baca, baik maulid Simtud Duror, maulid Ad-Dibai, maulid Syaraful Anam, maulid Adhiyaul Lami, maulid Burdah, dan maulid-maulid yang lainnya. Di antara isi kitab-kitab maulid adalah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi maulid isinya pujian untuk siapa? Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa para ulama menyusun kitab maulid dengan mengisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad? Karena sebelum kita memuji Nabi Muhammad,
Al-Quran sudah sering memuji Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti Al-Quran dapat pahala apa enggak? Dapat apa enggak? Maulid isinya memuji Nabi Muhammad. Memuji Nabi Muhammad mengikuti berarti maulid dapat paha. Alhamdulillah. Sering Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian yang sangat tinggi untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ayat yang tadi dibacakan oleh Al-Ustadz Ahmad Baihaqi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Turun dulu. Berarti saya nyusul sebentar lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang untuk alam semesta. Maaf Bapak Ibu, kalau saya mengatakan Al-Habib Muhdar sangat sayang kepada Bapak Ibu semua, termasuk saya memuji beliau apa mencela? Memuji apa enggak? Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai bentuk kasih sayang. Berarti Allah memuji Nabi Muhammad apa tidak? Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, seandainya ada orang yang bertanya kenapa harus maulid, sebetulnya pertanyaan itu sangat tidak pantas. Itu seakan-akan mereka bertanya kenapa harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Ya jelas, Nabi Muhammad jasanya sangat besar untuk umat. Tapi kita jawab, kenapa harus maulid? Karena maulid isinya memuji Nabi Muhammad. Kenapa harus memuji Nabi Muhammad? Karena Al-Quran memuji Nabi Muhammad. Mengikuti Al-Quran termasuk Faham ya? Paham? Berarti cukup. Kan sudah paham. Dalam ayat tadi Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menebarkan kasih sayang di alam semesta. Sahabat Abdullah bin Abbas mentafsiri ayat tersebut dengan mengatakan bahwa dengan diutusnya Nabi Muhammad, orang muslim dapat rahmat, yang di luar Islam pun dapat cipratan rahmat. Berkat siapa? Nabi Muhammad. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Allah selamatkan dunia akhirat. Ini rahmat. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, di dunianya Allah selamatkan dari siksa-siksa yang pernah turun di muka bumi zaman dahulu. Maaf, zaman Nabi Allah Lut, banyak laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Allah langsung turunkan batu yang sangat panas, habis semua umat Nabi Lut. Sekarang ada enggak yang seperti itu? Apa Allah kirim batu? Enggak. Karena mereka hidup di zaman umat Nabi Muhammad. Zaman Nabi Allah Nuh, manusia-manusia yang membangkang kepada Nabi Allah Nuh, langsung Allah kirim banjir bandang, habis semua manusia kecuali yang ada di atas perahunya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Zaman sekarang jangankan membangkang, menghina Nabi Muhammad banyak, tapi apa Allah kirim banjir bandang sehingga habis semua? Tidak, ada banjir bandang, yang mati ada, yang hidup masih banyak. Itu berkat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mendapatkan predikat ummatun marhumah, umat yang selalu disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membahas tentang umat yang sangat disayang oleh Allah, sebelum umat Nabi Muhammad dimunculkan di muka bumi,
berita tentang umat Nabi Muhammad sangat disayang sudah Allah turunkan di dalam kitab Taurat. Diriwayatkan Nabi Musa membaca kitab Taurat. Ternyata di dalam kitab Taurat ada keistimewaan sebuah umat. Di antaranya di situ dijelaskan ada umat yang sholatnya cuman 5 waktu. Cuman berapa? 5 waktu. Cuman ya. Cuman 5 waktu. Ketika Nabi Musa mendapatkan ada umat yang sholatnya cuman 5 waktu, Nabi Musa munajat kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, umatku juga biar sholatnya cuman 5. Allah menjawab, hum ummatu Ahmad. Wahai Musa, mereka yang sholatnya cuman 5 waktu khusus umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau sering mendengar sejarah ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat pertama kali 50 waktu. Berapa? 50 waktu. Ditawar sama Nabi Muhammad, ya Allah, umatku lemah, jangan 50 waktu, dikurangi jadi 45. Lemah ya Allah, kurangi lagi jadi 40, dikurangi dari 50 menjadi 5 waktu, pahalanya tetap seperti 50. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harusnya ketika kita menunaikan sholat bukan merasa berat tapi merasa syukur, karena kita dulunya akan diberi kewajiban 5. Bayangkan kalau jadi 50 seperti apa kehidupan kita. Salam azan lagi, takmir masjid nggak ada yang keluar dari masjid karena selalu azan. Tapi Allah turunkan jadi 5 waktu dari 50. Kadang ada orang jauh, di sini nggak ada. Allah turunkan dari 50 jadi 5, masih ditawar pengennya sehari 2 kali. Kadang yang nawarnya parah seminggu sekali. Ada yang setahun 2 kali, tapi saya yakin sini nggak ada. Ini asalnya 50 jadi 5. Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka kita harus selalu menjaga sholat 5 waktu. Pernah diriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaf ini sedikit tentang perhatian Nabi Muhammad terhadap sholat 5 waktu. Karena kalau kita hadir maulid, ya kita pun pasti berhubungan dengan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad yang paling diperhatikan oleh Nabi Muhammad adalah sholat 5 waktu. Diceritakan Nabi Muhammad pernah kedatangan seorang pemuda. Pemuda tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam tapi aku tidak bisa meninggalkan zina. Bolehkah aku masuk Islam ya Rasulullah, sedangkan aku belum bisa meninggalkan zina? Rasulullah menjawab, yang penting masuk Islam dulu. Yang penting masuk Islam. Pemuda tadi senang, wah berarti Islam bisa walaupun tetap zina. Akhirnya pemuda tadi langsung mengulurkan tangannya, dipegang oleh Nabi Muhammad, dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pemuda tadi resmi masuk Islam. Setelah masuk Islam, Nabi Muhammad tanya sama pemuda itu, wahai pemuda, kalau ibumu, saudara perempuanmu, istrimu, bibimu, anak perempuanmu diajak zina sama seseorang, apakah kamu mengizinkannya? Pemuda tadi mengatakan, tentu aku bunuh orang itu ya Rasulullah. Kalau kamu punya ibu, punya bibi, punya anak, punya istri, kamu tidak mengizinkan mereka diajak zina, kenapa kamu zina? Pemuda tadi pun terdiam dan tidak bisa menjawab. Rasulullah tersenyum. Langsung dada pemuda tadi diusap oleh Rasulullah. Seketika itu syahwat zinanya hilang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Pemuda mau masuk Islam, belum bisa meninggalkan zina, Islamnya langsung diterima oleh Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam baru diberi jalan keluar. Dalam riwayat lain, dalam kesempatan lain, Nabi didatangi oleh sekelompok manusia. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami siap masuk Islam asalkan kami tidak sholat ya Rasulullah. Masuk Islam tapi tidak mau sholat. Langsung diusir oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak butuh Islamnya orang yang gak mau sholat, tinggalkan rumahku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pemuda tidak bisa meninggalkan zina, Islamnya diterima. Sekelompok manusia akan masuk Islam tapi tidak bisa sholat, langsung ditolak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dari saking perhatiannya Nabi Muhammad terhadap sholat 5. Maaf Bapak Ibu, kita sebagai orang tua mungkin ingat anak kita dalam 24 jam hanya beberapa jam saja. Kita kadang saking fokusnya terhadap bisnis, kita nggak ingat anak istri kita. Kita saking fokusnya ngobrol sama teman kita, bisa jadi kita nggak ingat anak istri. Tapi Nabi Muhammad dari mulai beliau hidup sampai saat ini yang selalu diingat adalah umatnya. Ketika Nabi Muhammad nazar, Nabi Muhammad menggerakkan lesannya seakan-akan ingin mengucapkan sesuatu, tapi suaranya tidak bisa keluar. Menantunya, sahabat Ali, melihat Nabi Muhammad menggerakkan lesannya tanpa suara, sahabat Ali mendekatkan telinganya ke mulut Nabi Muhammad saat itu. Ternyata Nabi Muhammad lagi memanggil-manggil kita. Nabi Muhammad mengatakan, ummati, ummati, as-sholah, as-sholah, umatku, umatku, sholat, jangan sampai ninggal sholat. Nazak tidak memanggil istri-istrinya, tidak memanggil anak cucunya, tidak memanggil menantu-menantunya, tapi yang diingat kita agar kita jangan sampai meninggalkan. Dari saking cintanya Nabi Muhammad terhadap umat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Padahal sholat kita ini tidak ada pengaruhnya terhadap kemuliaan Nabi Muhammad. Seandainya manusia satu dunia ini nggak ada yang sholat, Nabi Muhammad tetap mulia. Manusia satu dunia ini sholat semuanya, Nabi Muhammad tidak bertambah mulia, karena kemuliaan Nabi Muhammad sudah maksimal. Dan yang memberikan kemuliaan terhadap Nabi Muhammad bukan sholat kita, tapi Allah Subhanahu. Tapi kenapa Nabi Muhammad sangat perhatian terhadap sholat umatnya? Karena Nabi Muhammad pengen umatnya selamat dunia. Dan kunci untuk membuka keselamatan dunia akhirat adalah sholat. Sholat. Ya Allah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad ingin berwudu. Ini kota Madinah bukan seperti kota Tegal. Tegal tinggal pencet saklar, puter keran, keluar air. Madinah saat itu gersang, mata air sangat jauh, sehingga air pun hampir dikatakan tidak mudah untuk mendapatkannya. Suatu ketika Nabi Muhammad ingin wudu. Tiba-tiba ada seorang sahabat memberikan air untuk wudu. Nabi Muhammad senang. Dan Nabi Muhammad ini manusia yang paling pandai berterima kasih. Manusia yang paling pandai berterima kasih. Disiapkan air, Nabi Muhammad terima kasih dan senangnya luar biasa. Sampai Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat tadi, apa yang kamu minta dari aku? Sekarang aku akan mintakan kepada Allah. Dan para sahabat tahu kalau Nabi Muhammad yang doa pasti langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Apa yang diminta sahabat tadi? Ya Rasulullah, aku cuman ingin mendapatkan syafaatmu nanti di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Apa Nabi Muhammad mengatakan, iya aku jamin syafaatmu? Tidak.
Nabi Muhammad mengatakan, kalau itu yang kamu inginkan, bantu aku untuk mempermudah memberikan syafaat. Sahabat tadi kaget, ya Rasulullah, aku harus membantu engkau untuk memberikan syafaat kepadaku. Nabi Muhammad mengatakan, iya. Dengan apa ya Rasulullah? Dengan sholat 5 waktu. Dengan apa? Sholat 5, baru dia bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingat, sholat asalnya 5. Jadi kita ini kalau sholat harusnya seneng, bukan merasa ya Allah, cuman 5 waktu, cuman 5. Kemudian Nabi Musa membaca lagi di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat dijelaskan, ada umat nanti di hari kiamat, yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ada umat nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya putih, tangannya putih, kakinya putih dari bekas wudu. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, umat yang seperti ini bisa nggak diberikan kepada umatku? Allah menjawab lagi, hum ummatu Ahmad. Wahai Musa, itu juga khusus umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat ada tandanya, wajahnya putih, tangannya putih, kaki sampai mata kaki putih dari bekas wudhu. Saya pernah membaca sebuah riwayat, nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia datang, dibangkitkan dalam keadaan wajahnya bercahaya seperti matahari, tangan dan kakinya bercahaya seperti matahari, sampai malaikat terheran-heran. Sehingga malaikat bertanya kepada kelompok tadi, man antum, hal antum minal anbiya, siapa kalian? Apakah kalian dari golongan nabi? Ternyata mereka mengatakan, bukan malaikat, kami bukan para nabi, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah heran lagi malaikat. Malaikat pun bertanya lagi, kalian umat Nabi Muhammad, kalian bukan nabi, bukan rasul, wajahnya bisa putih bercahaya seperti matahari, apa rahasianya? Apa amal kalian waktu di dunia? Mereka mengatakan, iya malaikat, kami waktu di dunia sebelum azan kami sudah wudhu dan sudah di masjid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad yang sebelum azan sudah di masjid dalam keadaan wudhu, istiqomah seperti itu, nanti di hari kiamat wajahnya bercahaya seperti matahari. Mereka pun dipersilahkan masuk surga. Datang rombongan kedua. Rombongan kedua wajahnya bercahaya seperti rembulan. Malaikat tanya lagi, kalian siapa ini yang seperti rembulan? Mereka menjawab, kami umat Nabi Muhammad. Apa amal kalian? Malaikat, kami sebelum azan sudah berwudu, tapi masuk masjid berbarengan dengan azan. Masuk masjid berbarengan dengan azan, seperti rembulan. Dipersilahkan masuk surga. Datang rombongan ketiga. Rombongan ketiga wajahnya kerlip-kerlip seperti bintang. Malaikat tanya, ini siapa nih yang kerlap-kerlip? Rombongan ketiga mengatakan, iya malaikat, kami wudhunya setelah azan. Wudhunya setelah azan, baru masuk lumayan. Seperti kita ini kerlip-kerlip insyaallah nanti. Walaupun belum bisa kayak rembulan, syukur-syukur bisa kayak matahari. Cuman saya nggak pernah membaca riwayat bagaimana nasibnya orang yang sholat zuhurnya 2:30 gitu, sholat subuhnya jam 7, enggak tahu. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, amin. Intinya kalau kita cinta Nabi Muhammad, kita jaga sholat 5 dan tepat waktu, karena itu yang diinginkan Nabi Muhammad dari Yang ketiga terakhir yang dibaca Nabi Musa, padahal masih banyak.
Cuma malam ini yang terakhir, masih banyak yang dibaca Nabi Musa. Apa yang dibaca Nabi Musa dalam kitab Taurat? Ada umat rezekinya dimudahkan oleh Allah. Rezekinya dimudahkan oleh Allah. Nabi Musa munajat lagi. Nabi Musa bertanya, ya Allah, boleh enggak umatku rezekinya juga dimudahkan seperti ini? Allah mengatakan, hum ummatu Ahmad, mereka juga khusus umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad ini rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu. Kalau ada yang merasa rezekinya masih sempit, bukan rezekinya yang sempit, tapi hatinya yang masih harus direnovasi. Pengen gak rezekinya lancar? Pengen? Siap ngamalkan? Kalau saya kasih ijazahnya mau? Mau bayar berapa? Ini manjur. Ini manjur. Pasti. Kenapa? Karena ini resep dari Al-Quran. Dan ini yang diamalkan oleh para sahabat. Jangan menyangka para sahabat mereka hidup miskin-miskin. Mereka kaya raya. Kalau sekarang orang mengatakan sultan, benar-benar kaya raya. Seandainya sahabat itu miskin-miskin, mungkin Islam gak nyampe ke Indonesia. Karena dakwah ini butuh uang, dakwah butuh modal, bahkan nyari ilmu saja butuh uang. Sahabat kaya raya. Hanya ada sebagian sahabat yang memilih hidup sederhana. Sekali lagi, bukan miskin, tapi memilih hidup sederhana. Salah satu contoh, sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan menikah dengan putri Nabi Muhammad sampai 2 kali. Ketika di Madinah terjadi musim kemarau, di saat musim kemarau penduduk Madinah dikagetkan oleh suara gemuruh kaki onta yang malam-malam masuk kota Madinah. Akhirnya penduduk Madinah ngintip dari jendela rumah mereka. Ternyata mereka melihat ada 70 ekor onta masuk kota Madinah saat itu, dan setiap onta di punggungnya ada tumpukan barang. Akhirnya penduduk Madinah pun berbondong-bondong keluar dari rumah ngikutin onta ini, karena mereka penasaran, ini ontanya siapa ini? 70 ekor onta. Ternyata onta-onta tadi berhenti di halaman rumah sahabat Utsman. Penduduk Madinah bertanya kepada sahabat Utsman, wahai Utsman, engkau belanja apa? Sahabat Utsman mengatakan, aku belanja gandum dan minyak untuk bikin roti. Makanannya orang Arab dulu kan roti. Buat apa sahabat Utsman? Mau aku jual. Penduduk Madinah senang, alhamdulillah lagi musim kemarau ada yang kulakan. Kira-kira kalau sahabat Utsman uangnya sedikit, bisa nggak kulakan seperti itu? Nggak bisa. Sahabat Utsman senyum. Mau dijual sahabat Utsman? Iya. Berapa sahabat Utsman? 10 kali lipat harga normal. Penduduk Madinah heran semua. Ya Allah, sahabat Utsman, ini orang-orang lagi kemarau malah engkau berbisnis. Sahabat Utsman, iya, kalau nggak 10 kali lipat nggak saya jual. Ya sudah, nggak mau beli sahabat Utsman, mendingan nggak makan sekalian daripada 10 kali. Sahabat Utsman mengatakan, kenapa seperti itu? Sudah ada yang beli ini 10 kali lipat, sudah diborong semua. Tambah heran lagi penduduk Madinah, ini siapa konglomerat yang borong ini? Siapa sahabat Utsman yang borong? Yang borong Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Ambil seperlunya ini bahan makanan, saya bagi-bagikan, daripada saya nerima uang dari kalian sebentar habis. Saya lebih memilih mendapatkan balasan dari Allah minimal 10 kali lipat. Musim kemarau, sedekah bahan makanan yang diangkut dengan 70 ekor unta. Berarti sahabat Utsman kaya raya apa enggak? Kaya raya, miliarder. Apa sih rahasianya? Rahasianya, mau dibuka enggak nih rahasianya? Cuman satu. Apa rahasianya? Mereka selalu bahagia karena jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita enggak. Kita belum sampai di situ, makanya dengan maulid ini kita praktekkan itu. Maaf, kita buka dompet tipis. Itu kita lupa kalau kita umat Nabi Muhammad. Yang diingat, ya Allah,
Coba dompet ini penuh ratusan ribu, senang saya. Yang diminta oleh Allah bukan seperti itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah Apa sih yang harus kita lakukan? Syukur. Cuman syukur adalah ibadah yang selalu dihalangi oleh setan. Ketika kita akan berusaha syukur, setan membisikkan di telinga kita, coba apa yang mau kamu syukuri? Duit aja masih sedikit, utang masih banyak. Akhirnya kita nggak jadi syukur. Maaf, ada satu nikmat, kalau kita selalu ingat nikmat itu, setan nggak bisa menghalangi kita dari syukur. Nikmat apa itu? Nikmat dijadikannya kita nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad. Jadi ketika kita dalam keadaan apapun tetap syukur karena jadi umat Nabi Muhammad. Buka dompet kosong, tutup, jangan kelamaan dilihat, tutup. Alhamdulillah jadi umatnya Nabi Muhammad. Beras kosong, alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad, tutup. Suami lihat istrinya cemberut, alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad. Istri lihat suaminya marah, alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad. Ini Bapak Ibu yang dipraktekkan para sahabat. Mereka selalu syukur, alhamdulillah saya jadi umat Islam, alhamdulillah saya jadi umat Nabi Muhammad. Karena hati mereka selalu syukur, Allah pun beri tambahan rezekinya Nah, setelah Nabi Musa membaca berbagai macam keistimewaan, dan setiap Nabi Musa meminta kepada Allah agar keistimewaan itu diberikan kepada umatnya, selalu ditolak oleh Allah Subhanahu. Akhirnya Nabi Musa daftar, ya Allah kalau begitu saya daftar jadi umat Nabi Muhammad. Allah mengatakan, inni stofaituka li risalati. Wahai Musa, aku sudah pilih engkau jadi utusanku, terima saja. Nabi Musa daftar pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, ditolak oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, kita kan nggak pernah daftar. Allah yang memilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga akidah kita, Allah panjangkan usia kita, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi rezeki lancar kalau kita apa yang kita syukuri, jadi umat Nabi Muhammad. Nanti pulang dari tempat ini langsung praktekkan, langsung bangun sambil jalan sambil ngomong, alhamdulillah jadi umat, alhamdulillah jadi pengikut Nabi Muhammad, alhamdulillah jadi umat alhamdulillah jadi pengikut Nabi Muhammad. Ulang-ulang terus ya, siap apa enggak? Ulang. Alhamdulillah, dompet kosong, beras habis, istri cemberut, suami marah, anak nagih SPP, listrik bunyi, alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad. Dari hati ucapkannya, dijamin la azidannakum, pasti aku tambah nikmat kalian. Itu Allah yang janji. Makanya para sahabat lancar rezekinya, ulama lancar rezekinya, dan umat Nabi Muhammad juga harusnya rezekinya lancar. Bagaimana nggak lancar? Sorga saja dipermudah untuk umat Nabi Muhammad, apalagi cuman urusan Yang penting kita nurut sama Nabi Muhammad, ikuti ajarannya Nabi Muhammad, tinggalkan yang dilarang oleh Nabi Muhammad, dan syukur karena jadi umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang syukur, Allah jadikan lesan kita lesan yang bersyukur, Allah jadikan anggota badan kita anggota badan yang syukur,
Allah selalu ingatkan hati kita bahwa kita punya nikmat yang agung, yaitu nikmat dijadikannya umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita selalu bisa mensyukuri nikmat tersebut sehingga rezeki kita lancar, keluarga kita harmonis, keturunan kita soleh solehah, dan kita meninggalnya husnul khatimah. Ala hadhi niat wa kulli niatin solehah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saya janji sampai 9:30, ini kelebihan seperempat jam, mohon maafnya. Akan dilanjut oleh beliau Al-Habib Muhdhar bin Umar Al-Jufri. Saya permisi langsung jalan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahar ya Habib Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la rabba siwa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para habaib, wabil khusus guru kita Al-Habib Muhdhar Al-Jufri, segenap para asatidz, para kiai, pembina Majelis Taklim Masjid Syuhada Ihsaniyah, tak ketinggalan takmir masjid, segenap panitia, sedaya kemawon hadirin hadirat, tak ketinggalan para penerbang yang alhamdulillah telah menyemangati acara pada malam hari ini. Hadani Allah wa iyyakum. Pertama lan ingkang langkung utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai pada kesempatan hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, sehat wal afiat. Allahumma, sering kula sampaikan Pak Bu, sehat dan afiat itu beda tipis. Beda, kalau sehat mungkin terbebasnya diri kita, badan kita dari penyakit, kuarane wong sehat. Afiat itu pemanfaatan kesehatan tersebut. Mung angger wong Tegal ngomong gampang, sehat wal afiat ya waras bre. Kadang-kadang malah ana sing nambahi waras bergas ora kurang. Biasanya kan seperti itu. Ngapunten. Malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah sehat wal afiat. Wis nyong sampeane sehat, bisa memanfaatkan kesehatan tersebut. Sampean wingi teka ora mulut dan isaninya ora sini ngapa meriang ora, anak tamu ora, bocah rewel ya ora, sini ngapa sungkan. Sehat tapi mboten. Alhamdulillah kula panjenengan hadir dalu niki. Cuma ngapunten Pak Bu sedaya kemawon wau sampun dipun sampaikan kali habib, bahwa hadir kita itu dalam rangka menjalankan ibadah karena menurut Al-Quran. Jika mutan hati-hati mau keterangan Maulid itu intinya kita memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memuji Nabi, Al-Quran terlebih dahulu memuji Nabi. Kita memuji Nabi berarti niru Al-Quran. Niru Al-Quran berarti ibadah. Berarti malam hari ini kita hadir
sama-sama sedang menjalankan ibadah. Allahumma. Tapi Allah mengingatkan kepada kita, kata Allah, dikala hambaku menjalankan ibadah, minkum mayyuridu dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Pondar dinyaingi, di antara kalian wahai hamba-hambaku yang kelihatannya ibadah, sebagian dari kalian mengharapkan dunia, wa minkum mayyuridul akhirah, dan dari sekalian sebagian dari kalian mengharapkan akhirat. Ini maaf Pak Bu, biasanya dalam tatanan kalimat di dalam Al-Quran, kalimat yang diutamakan atau yang posisinya awal ini lebih dominan. Ngapunten nggih Bibi. Kalimat yang diposisikan pada awal biasanya lebih dominan. Contoh, contoh ini kita ngapunten. Al-Quran niku ndhawuhaken wasariqu wasariqatu, maling lanang maling wadon. Angger maling didominasi atau lebih dominan lanang. Nggih. Ya contoh sing gampang. Mukminin mukminat, orang yang beriman laki-laki, orang yang beriman perempuan. Mengapa didahulukan yang laki-laki? Karena apa? Keimanan laki-laki ini lebih kuat. Buktinya semua nabi, semua rasul laki-laki. Beda angger ngapunten Pak Bu, ketika Al-Quran menyebutkan orang-orang yang berzina, yang disebutkan dulu adalah perempuan. Wazaniyatu wazani. Sampai ora percaya coba buka Al-Quran. Wanita-wanita pezina, laki-laki pezina. Mengapa yang disebutkan dulu perempuan? Karena apa? Perempuan lebih dominan dalam melakukan zina. Ke dudu muni wong lanang wadon kumpul bareng, bukan suami istri Pak Bu. Nggih. Mengumbar aurat itu juga termasuk zina. Hampir 90% menghiasi layar kaca yang membuka aurat kebanyakan jawadun temenan. Sampai iklan Rexona ngapunten nggih. Singkaton apa nih Mas? Nggih. Keleke. Sampai wani dikatonaken ya. Untung laurier ora tadi sampean gebuyu paham. Inilah Al-Quran. Nah ketika Allah dawuh, di antara kalian wahai hamba-hambaku yang beribadah, minkum mayuridu dunia, sebagian kalian mengharapkan dunia dan sebagian lagi mengharapkan akhirat. Dunia diutarakan terlebih dahulu. Karena apa? Mungkin nuwun sewu Pak Bu, kebanyakan yang menjalankan ibadah kepada Allah, di antaranya pada malam hari ini, lebih dominan yang mengharapkan dunia ketimbang dean. Mangkat anak isania sini ngapa? Jajan mesti enak. Nah, berarti apa? Jajan. Tekaudat anam plope mangkat, berarti nopo? Dunia. Jadi harapan kita, ya Allah, hadir kula panjenengan niat mahabbah dumateng Nabi, kita sama-sama mencurahkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Kenyong sampean kabeh lagi pacaran karo Kanjeng ya. Wong sing lagi kesengsem paham Mas, rindu berat wis lah. Wa kalamuhu ghairu makul. Biasanya wong angger lagi kesengsem, ucapannya itu tidak masuk akal. Mulane angger ana wong ora setuju apa muludan sini ngapa terlalu nyanjung-nyanjung Kanjeng Nabi, muji-muji Kanjeng Nabi sampai sundul langit, keterlaluan dan lain sebagainya. Maaf, wong arane lagi
Nyong sampean ki lagi rindu berat mari Kanjeng Nabi. Kalau dikatakan ucapannya tidak masuk akal, iya ora apa-apa. Mbak, sampean asli orang ngerti. Pacare sampean nang kelingan sampean, pelaku pinggir sawah, ki cara bahasa Arabe sampai karo nembang. Asir bal qoto halman yutiru janahahu la ali ilaman qad hawitu atiru. Ki cara bahasa Tegal kayak kiye. Ya. Pacare sampean nang kelingan sampean, Mbak, buruh manuk ping ngucap maring manuk, "He manuk." Ya. Ana beli sing gelem nyilihaken suwiwine nggo nyumpan mabur maring si fulana. Terus niku. Jadi ucapannya tidak masuk akal. Di si anak manuk sing panyilihaken suwiwi. Mana ada burung yang mau meminjamkan sayap, tapi wong lagi kesengsem, ya ora apa-apa. Dan dikatakan kita memuji kepada Kanjeng Nabi, anta syamsun anta badrun, jeung Nabi panjenengan laksana matahari, laksana rembulan nuwun sewu. Jarene wong sing ora setuju maulid kan ngomongnya ora masuk akal, padahal ucapan kita, pujian kita sangat masuk akal sekali. Pengen bukti? Apa maning matahari lebih dari matahari Kanjeng Nabi? Nyatanya matahari, sinar matahari tidak bisa memberikan bekas bayang-bayang pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Artinya pancaran sinar dari matahari esi kalah mencorongnya dari sinar yang terpancar dari diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lampu 5 watt, ya, nggo nyoroti lampu sing 50 watt, ya percuma. Dan ini dibuktikan dalam sejarah. Jadi Siti Khadijah niku kan wong cerdas, Pak Bu. Siti Khadijah itu wanita yang pintar, wanita yang cerdas. Dia itu hafal Taurat, hafal Injil, hafal Zabur. Dari ketiga kitab yang dipelajari, yang dihafalkan, di situ ada keterangan bahwa nanti akhir zaman akan ada nabi ismuhu Muhammad mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Dititeni dening Siti Khadijah ke Zabur, Taurat, Injil menerangkan bahwa di akhir zaman bakal anak nabi arane Muhammad. Lahirnya ning Mekah. Alhamdulillah dia nyong domisili nang Mekah. Ya. Setelah dia melihat buku catatan nama-nama karyawannya, anak karyawan anyar arane Muhammad. Siti Khadijah penasaran, jangan-jangan nama Muhammad inilah orang yang bakal menjadi nabi, karena pada waktu itu belum ada orang yang mempunyai nama Muhammad, karena nama Muhammad, pemilik pertama nama Muhammad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya kayak gue Pak Bu. Siti Khadijah penasaran. Di antara tanda-tandanya, ciri-cirine apa baik, ya dipelajari oleh Siti Khadijah. Ya, lahirnya bener Mekah, namanya Muhammad. Coba deleng akhlaknya bagus, ya. Akhlaknya bagus. Pada waktu itu orang-orang Arab mayoritas akhlaknya bobrok, mayoritas akhlaknya bobrok. Lalu Kanjeng Nabi diutus kan di zaman jahiliyah. Coba sampai buka kamus jahiliyah kan maknanya bodoh atau kebodohan. Tapi memang bukan berarti pada waktu itu orang Arab wonge bodoh-bodoh, boten. Wonge pinter-pinter, cuma sayang mereka itu tidak bisa mengatur tata cara berumah tangga yang baik, tidak bisa mengatur tata cara bernegara yang baik, ya, akhlaknya bobrok. Nah, Kanjeng Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhirnya Siti Khadijah ngapunten nggih, nyong kongkon maju bareng kongkon maju kongkon mudun, ya, kongkon manjat kongkon mudun, tapi sing arane tamu adoif kal mayit, nggih, sing arane tamu ki kaya mayit kan padi mujur nang ngalor ngidul ya nurut, ngetan ngulon ya nurut, wis sing penting apa jare sing ngundang. Sekedap malih panitia ngapunten ben aja salah
persepsi. Nah, Siti Khadijah ini orang yang cerdas, diteliti. Jangan-jangan karyawanku ini yang akan menjadi nabi akhir zaman. Ternyata bener, lahirnya ini Mekah, akhlaknya pun demikian, sangat bagus. Sidik, amanat, tabligh, fatonah menjadi sifat paling dominan. Nah, di antara lagi yang menjadikan Siti Khadijah yakin bahwa Muhammad ini yang akan menjadi nabi, ketika Kanjeng Nabi pulang dari dagang bersama Maisarah, berjalan di bawah terik matahari. Maisarah anak ayang-ayange Kanjeng Nabi Muhammad langka ayang. Berarti ucapane kula panjenengan pujiane nyong sampean kabeh, anta syamsun anta badrun, sing jarene wong kaek muni ora masuk akal, ternyata sangat masuk akal sekali. Karena apa? Sinar matahari tidak bisa memberikan bayang-bayang maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti sinar sing mencorong saking Kanjeng Nabi melebihi sinar yang terpancar dari matahari. Ngapunten kula pun diketik kongkon mudun. Terus kula nyuwun aku ingin pangapunten. Nggih. Mudah-mudahan sekelumit napa ingkang kawula sampaiaken iki badhe wonten manfaate kangge kawula khususipun pribadi lan panjenengan sami. Sepidah malih nyuwun aku ing pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, ini ada permohonan doa untuk saudara kita Ustaz Said bin Abu Bakar Basalama yang sedang sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau diberi kurnia oleh Allah, dipanjangkan umurnya, kita atillah wa rasulih, diberi cepat-cepat kesembuhan, sehat zahir wa batin, ala hadilnya wa niyah salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa yang kedua kita doakan bersama, mudah-mudahan masjid ini cepat-cepat selesai pembangunannya, selesai dalam makmur dan orang mengaji, salat, berzikir insyaallah. Ala hadhihi wa niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا
متقبلا اللهم ارزقنا رزقا حلالا وافرا ثم بارك لنا فيه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا رحمن يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة عند الموت بحق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا رب يا رب يا رب لا تبتئ لا تبتئ لا تبتئ سريعا 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 إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون برحمتك يا أرحم الراحمين وببركتهم وبجاه سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول إن شاء الله Alamat anak soleh iku papat badane mumin anut syariat. Mohon kepada bapak-bapak tidak beranjak dahulu. Alus ngendikane kapindo mulyakan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaihi ya
Muhammad